gara-gara kelompok dengan kelompok lain, gara ormas dengan ormas lain, gara organisasi lain, gara-gara partai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di mushola kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaat tarawih yang dirahmati oleh Allah, yang saya sayangi adik-adik jemaat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah. Saya pikir tadi nggak ada jemaah, hampir saya nggak berangkat tadi. Hujan deras nggak ada, ngapain berangkat ini? Buat capek aja. Iya, apalagi ini hari terakhir pula kan. Karena banyak udah mulai sepi nih. Karena apa? Hujan, tambah hujan lagi, masuk babak final lagi. Kita ini persis seperti pemain bola, Ibu nih. Babak penyisihan hari 1 sampai ke 10, 11 sampai ke 20 babak semifinal, 21 sampai ke terus sekarang masuk ke malam selanjutnya nih. Inilah babaknya, yang lain udah KU semua. Karena dimanapun masjid ya saya ngisi penuh hari pertama, kedua, ketiga, sampai tidak muat, sampai ke teras, sampai masang tenda sebagian. Seakan-akan semangat sampai hari terakhir, nanti baru berkurang. Tapi sini nggak tahu lah saya. Nampaknya kayak isi koma. Kenapa? Karena penduduknya sedikit, karena musola. Coba kalau masjid, sini masjid raya. Ya. Ini sini masjid, di atas masjid, sebelah masjid lagi musola. Nah, jadi ini sebelum kita memulai materi ceramah agama pada ini malam yang berbahagia, ibu-ibu, maka ini persiapkanlah amal ibadah kita, karena bulan Ramadan inilah bulan kesempatan kita, bulan rahmat, bulan kenikmatan, bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan itqun minan nar, dijauhkan dari api neraka, bulan yang mana beramal ibadah kita kepada Allah, kesempatan kita. Kalau mungkin nggak ada bulan Ramadan, mungkin kita nggak ada tadarus Al-Quran. Kalau nggak ada Ramadan, kita siarkan agama kita ini.
Jarang kita bersedekah, berinfak karena Ramadan. Dan kita masihkah yakin jumpa di Ramadan akan datang? Adakah masih harapan kita di Ramadan akan datang masih dijumpakan oleh Allah? Maka ini perlu kita bermuhasabah pada diri kita, Bu. Kita ini nggak lama lagi akan wafat, akan mati. Kalau udah rambut sudah memutih itu nggak lama lagi, Bu, tuh. Jangankanlah memutih, yang muda usia remaja nggak lama lagi tuh. Ukur terus kain kapan kita di rumah, lama nggak lagi. Apalagi hidup udah tupang pel, sikit-sikit makan pel sembuh, rujuk ke Webros, rujuk ke Sansani, nggak lama lagi tuh ibu-ibu. Kalau udah uban bertabur, gigi sudah hancur, makan pun bubur, nunggu masuk kubur lagi, Bu. Jumpakah kita di Ramadan akan datang? Ini permasalahannya. Maka ini persiapkan amal ibadah kita hingga menuju akhirat nanti. Maka di bulan Ramadan ini bulan penuh berkah, maghfirah, ampunan. Kita tingkatkan ibadah kita. Istiqomah kita sampai hari terakhir, Bu. Pak, insya Allah istiqomah. Apapun aktivitas kita istiqomahkan. Walaupun kita buat kue lebaran, istiqomah. Walaupun baju lebaran ala kadarnya, istiqomah sampai hari terakhir. Karena yang kita kejar ini adalah ibadah kita, bukan kue lebaran, bukan baju baru. Peningkatan kualitas ibadah kita, bertakwakah kita kepada Allah sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, yang menjauhi segala larangannya di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema ini malam yang berbahagia, yaitu adab bertetangga, ya, adab bertetangga, adab kepada tetangga. Maka ini kita tanamkan, yaitu jiwa sosial kita. Jiwa sosial adalah yaitu ibadah sosial kita, muamalah kita. Inilah ibadah sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adab kepada tetangga. Sekarang kita sudah melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu ibadah ritual. Hablum minallah. Salat sudah kita kerjakan, iya. Puasa sudah kita kerjakan, iya. Baca Al-Quran sudah, iya. Itulah namanya ibadah ritual kita. Ibadah kita langsung kepada Allah, hubungan kita langsung kepada Allah. Sekarang masuk ke tahap level yang kedua adalah ibadah sosial kita, yaitu adab kepada tetangga. Hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia, sama tetangga. Jangan gak abaikan, ya, Bu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Kita ini semua bersaudara, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kita ini orang Indonesia, negara yang majemuk, bermacam suku. Ada di sini suku Minang, suku Melayu, suku Aceh, ya, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Mandailing, dan lain sebagainya. Kita tetap bersaudara. Kita jalin ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah insaniyah kita, ukhuwah basyariyah kita, ukhuwah watoniyah kita dalam kehidupan sehari-hari. Ingin rezeki kita mudah, berkah, yaitu jalin ukhuwah kita. Tanamkanlah silaturahim kita. Itulah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hilangkanlah sifat-sifat hasad pada diri kita, sifat-sifat dengki, sifat-sifat iri hati, sifat-sifat penyakit hati, sifat-sifat dendam pada diri kita. Di sini tinggal di perumahan, Bu? Enggak? Perumahan? Enggak, alhamdulillah. Yang paling rentan itu yang tinggal di perumahan. Itu yang banyak terjadi.
Mudah-mudahan di sini tidak ada. Nggak bisa melihat tetangga senang, dia yang galau, dia yang stres. Nggak bisa tetangga beli kompor gas, dia yang kepanasan. Nggak bisa tetangga beli AC, dia menggigil kedinginan. Nggak bisa tetangga naik haji, dia yang pula naik tensi. Nggak bisa tetangga lihat berkelebihan rezeki, dia yang galau. Kalau bisa tetangga lihatnya susah, dia yang senang. Itulah penyakit-penyakit masyarakat pada hari ini. Karena apa? Tertanam dalam dirinya, yaitu jiwanya ini masih, jiwa sosiologinya masih rendah, sosialnya masih rendah. Kita tidak bisa hidup sendiri, Bu. Sakit kita, siapa yang membantu kita yang terutama? Tetangga kita sebelah. Ada tetangga kita dari Padang datang ke sini? Tidak mungkin. Tetangga tunggu dari Medan datang, dari Jawa, dia membantu kita. Yang sakit kita siapa? Tetangga sebelah kita, kanan dan kiri. Itulah terutama membantu kita apabila sakit nanti, apabila kita wafat nanti, apabila kita almarhum nanti, meninggal dunia. Mereka turun terutama membantu kita, bukan saudara kita yang jauh. Maka tanamkanlah jiwa sosial ini pada diri kita, yaitu ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, saling mendamaikan. Ya, jangan berpecah belah gara-gara kedudukan, gara-gara jabatan, gara-gara pemilihan RT, pemilihan RW, akhirnya pecah. Ini banyak kali terjadi ini, perpecahan gara-gara kelompok dengan kelompok lain, gara ormas dengan ormas lain, gara organisasi lain, gara-gara partai. Ini hati-hati nih, Bu. Ini tahun ini makin panas nih, pemilu sudah dekat. Jangan sempat ukhuwah kita pecah belah gara-gara pemilu, orang yang calon kita yang ribut. Ya. Orang yang berlaga kita yang galau. Mereka itu merangkul seperti teman biasa, lawan sesama lawan politiknya. Kita yang di sini pertumpah darah. Maka rusak ukhuwah kita, rusak hubungan kita sesama, adab kepada tetangga tidak baikan, ya, tidak saling tegur sapa. Maka inilah kita gunanya ukhuwah Islamiyah kita. Kenapa kita berdiri musola ini, sholat berjamaah, ada imam dan makmum? Itu tujuannya apa? Untuk menanamkan jiwa sosial di antara kita. Itulah gunanya. Kalau enggak ada sholat jemaah, gimana kita mau kenal dengan tetangga lain? Gimana kita mau kenal saudara lain? Maka itulah jiwa ukhuwah Islamiyah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di dalam hadis Tirmidzi dijelaskan, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahabihi wa khairul jirani khairuhum li jarihi. Artinya, sebaik-baik sahabat di sisi Allah, orang yang paling baik perilakunya bagi sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga adalah orang yang baik akhlaknya terhadap tetangganya. Ya, Bu. Tetangga gak baikan sama kita, jangan kita memusuhi, kita dendam, kita tetap baik. Maka tirulah sifat-sifat seperti Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu disebut sebagai orang yang kudwah, orang yang uswatun hasanah, suri tauladan? Karena apa? Dia tidak dendam pada dirinya. Maka dia dijuluki sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sifat Rasulullah kita tiru. Ya, karena kita bertetangga ini sulit, Bu. Nyari teman itu sulit, nyari musuh itu gampang aja, lemparkan aja rumahnya tuh jadi musuh kita nanti. Gampang nyari musuh itu, tapi sulit nyari teman ini. Nyari saudara ini sulit yang baik. Baik pun orang, buruk pun orang, kita baik sesama saudara kita, sama tetangga kita baik, dia belum tentu baik.
Apalagi kita jahat, apalagi kita zolim, makin jadilah. Maka inilah kita tanamkan ukhuwah Islamiyah kita, persaudaraan kita, supaya berkah rezeki kita, berkah umur kita. Ingin berkah rezeki, ingin mudah rezeki, maka tanamkanlah ukhuwah, yaitu adab kepada tetangga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jam berapa tadi saya mulai? Jam 20.12 sekarang. Nggak boleh lewat. Nggak ada. Ya, batasnya 15 menit kesepakatan dari MDI Kota Pekanbaru atau 20 menit. Lain berbeda dengan nuzulul Quran atau Isra wal Mi'raj atau Maulid Nabi. Nah, kalau ini nggak boleh lama karena ini tausiah, Bu. Saya lihat dari kondisi Ibu, kalau udah gelisah-gelisah duduknya, udah mulai batuk-batuk, itu saya ringkaskan, padat, jelas, udah nggak ada panjang-panjang lagi. Udah gelisah-gelisah. Nah, jadi itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka pada ini malam yang berbahagia, adapun kesimpulan materi ceramah agama ini adalah yaitu adab kepada tetangga. Tanamkanlah jiwa sosial kita, ibadah ritual sudah kita laksanakan, ibadah sosial terapkan sehari-hari kita. Maka ini terjalin ukhuwah kita. Ya, sholat sudah kita kerjakan, maka ukhuwah pun kita tetap kita laksanakan. Mari kita tanamkan yaitu jiwa qudwah pada diri kita, jiwa uswah pada diri kita, jiwa suri tauladan pada diri kita. Tiru seperti sifat-sifat Rasulullah. Hilangkanlah sifat-sifat mazmumah dalam diri kita, yaitu sifat-sifat tercela, sifat dendam, sifat iri hati, sifat hasad, sifat dengki, dan terapkanlah pada diri kita yaitu sifat-sifat terpuji, dermawan, bersosial dengan baik, bertetangga dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, dan lain sebagainya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.